Halo kawan, kita ketemu lagi di channel Ahmad Kreatif. Gimana kabarnya kawan? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan hari ini aku akan coba mengulas PWM. Ini adalah PWM Gacun yang sudah aku ulas kemarin. Kemudian ini untuk sos HB. Nanti di video berikutnya akan aku ulas agar gamblang untuk teman-teman pemula tentunya. Kemudian berikutnya aku akan coba mengulas ini adalah PWM yang menggunakan IC 3525. Oke, di sini aku akan mengulas bagaimana cara merubah frekuensinya, bagaimana membuat bagian OCP-nya. Kemudian juga akan sedikit aku terangkan tentang cara merubah dot cycle-nya. Oke teman-teman, ini sudah aku rakit sebelumnya. Karena tutorial saat ini akan mengulas itu tadi tentang proteksinya, frekuensi dan data cycle-nya. Ini IC 3525 dan ini terimport untuk bagian kepekaan proteknya. Langsung saja, tentu saja akan kuuji di bagian PWM dulu ya teman-teman. Aku siapkan kabel arusnya dulu teman-teman. Ini seperti kemarin aku supply dari power supply tersendiri tentu. Kemudian bagian groundnya. Oke, rangkaian ini standar seperti yang aku gambar kemarin. Yang belum aku rubah apa-apa, tapi sudah aku siapkan trimpotnya, sudah aku pasang. Oke, sampai di bagian ini coba aku siapkan dulu untuk testernya untuk mengukur mulai dari frekuensinya, mana yang dirubah dan bagaimana. Ini nanti akan aku jelaskan karena banyak hal ya teman-teman. Cara merubahnya itu tidak hanya dengan satu langkah saja, akan aku jelaskan ada banyak komponen yang bisa dipakai untuk merubah frekuensi. Nantinya terserah teman-teman mau pakai yang seperti apa. Oke, ini sudah aku on kan untuk PWM-nya. Nah, itu lampu hijaunya, lampu on-nya sudah nyala. Kemudian aku geser di head frekuensi. Untuk saat ini kira-kira ada di frekuensi berapa? Aku cek dulu dan aku koneksikan di output kaki IC-nya. Nah, di sini tertera 72 kHz. Oke teman-teman, dan bagian output kedua-duanya sama frekuensinya, sama-sama 72 kHz. Memang harusnya seperti itu. Kemudian
Untuk langkah pertama, ini adalah R yang di skema adalah aku tulis 300 ohm. Kebetulan kehabisan, ini aku kasih 330 ohm. Dan itu tadi menghasilkan frekuensi 72 kHz. R ini akan aku coba paralel dengan nilai yang sama. Tentu 330 ohm. Oke, aku paralel langsung lah. Nah, ini R-nya. Langsung aku solder di belakangnya saja. Jadi aku paralel langsung, yang nilai di skema awal adalah 300 ohm. Ini aku paralel 330 ohm. Sekarang aku coba cek frekuensinya menjadi berapa. Menjadi 76 kHz ya teman-teman. Berarti R300 ohm ketika di paralel atau nilainya kan menjadi rendah ya, frekuensinya akan naik. Kemudian langkah berikutnya adalah C102 atau 1N. Yang pada skema kemarin. Nah, ini R300 ohm yang aku paralel tadi antara kaki 5 dan 7. Kemudian ada C1N 102. Sekarang aku coba akan menambah atau memparalel C-nya 1N-nya. Jadi kita juga bisa merubah frekuensi dari tadi, dari R300 ohm yang di paralel. Kemudian langkah kedua aku coba dengan memparalel 1N tadi dengan kapasitor senilai 100 PF. Aku tambah sedikit saja nilainya, dan sekarang menjadi berapa kira-kira? Nah, menjadi 70 kHz. Jadi di posisi 102 ini, ketika diperbesar frekuensinya menjadi turun. Berarti kalau dikurangi nilai kapasitasnya akan menjadi naik. Seperti itu langkah kedua. Jadi bisa merubah frekuensi, juga bisa dirubah dari 1N-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah R yang ada di kaki nomor 6 pada skema kemarin, yang nilainya 8K2. Oke. Semua aku kembalikan standar lagi. Tapi R8K2 akan aku coba aku paralel dengan nilai yang sama. 8K2. Oke. Ini akan aku solder di bagian 8K2. Oke teman-teman, hasilnya kira-kira seperti apa? Pergeseran frekuensinya kita lihat sejenak. Sekarang menjadi 100
121 kHz. Jadi R8K2 tadi ketika diparalel 2 kali, berarti nilai R-nya menjadi turun, frekuensinya menjadi meningkat gratis 121. Oke, gambar skema kemarin ini di kaki 6 yang kaki nomor 7 tadi dengan 5, dan bisa juga merubah dengan 1N, 102. Dan sekarang yang baru aku paralel adalah 8K2 ini pada posisi kaki nomor 6. Dan pergeseran di sini sangat efektif. Bagian inilah yang kemudian aku ganti dengan trim pot ini, teman-teman. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana untuk menggesernya. Sudah banyak cara yang aku contohkan. Dan saat ini yang R8K2 itu tadi aku buang dan aku ganti dengan trim pot. Oke, teman-teman, semua sudah aku bersihkan untuk contoh-contoh tadi. Dan R di bagian 8K2-nya sudah aku buang, aku ganti dengan trim pot. Sekarang kita ikuti. Nah, di bagian ini, teman-teman, R-nya yang aku ganti dengan trim pot. Jadi yang lain aku kembalikan semula. Hanya R8K2 lah yang aku ganti dengan trim pot. Oke. Sekarang saatnya aku uji untuk pergeseran frekuensinya seperti apa. Oke, di sini menunjukkan 100,9. Sekarang coba aku trim ya. Coba aku geser ke kiri, frekuensinya menurun. Berarti arahnya sudah benar untuk posisi trim potnya. Coba aku geser seperti biasa. Aku inginkan di 80 kHz saja. Kelewat dikit. Oke, seperti ini sudah ada di 82 kHz maksudnya. Kemudian ini adalah bagian protect CP. Coba akan aku jelaskan. Bagian protectnya aku kasih 2 TR seperti biasanya. Prosesnya seperti ini cara kerjanya, teman-teman. Nah, ketika inputnya kena arus, jadi lampu protect ini menyala, alias output dari PWM ini akan mati dan akan nyala lagi ketika di start orang. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Ketika output SMPS ada konslet, otomatis beban FET-nya akan lebih, dan itu akan mengalirkan arus ke bagian OCP-nya, ke input protect ini, dan akan menyalakan protect-nya. Otomatis gate dari MOSFET tidak ada tegangan, dan itu terselamatkan dari kerusakan.
Oke teman-teman, kalau merancang PWM harus seperti ini ya. Sebelum merancang lebih lanjut, dicek dulu. Jadi sebelum memasang trafo GDT atau FET, sebaiknya dicek dulu di bagian ini, disempurnakan dulu ya. Saat ini frekuensinya jadi berapa tadi? Di 80. Nah, ketika protek nyala, maka langsung menjadi mati. Jadi output dari PWM ini mati, off lah begitu. Nah, setelah dicolokkan start ulang, baru hidup lagi. Diulang lagi coba. Nah, tunggu sesaat. Sebenarnya sudah mati ini ketika lampu nyala, cuma testernya aja yang agak lambat. Oke teman-teman, seperti itu prosesnya. Sekarang bagian penjelasan skemanya yang kemarin belum sempat aku lengkapi, karena aku perlu menjelaskan bagian ini dulu karena sangat sensitif. Salah-salah nanti ndak nyala untuk PWM-nya. Oke, coba aku gambar sederhana saja ya teman-teman. Ndak full, yang penting bagian-bagian yang penting saja. Untuk kaki nomor 6 R8K2 aku ganti trimpot. Ini bagian R300 ohm tadi dan 102. Oke, coba aku selesaikan untuk gambar seperlunya ini. Untuk melengkapi skema yang kemarin ya teman-teman. Oke, ini bagian untuk menggeser frekuensinya di kaki nomor 6. Kemudian ini gambar untuk bagian OCP-nya. Ini posisi TR yang aku gambar teman-teman. Jadi basisnya ada di tengah untuk TR jenis ini. Oke, seperti ini. Kemudian 2K2, 1K untuk input. Umumnya dikasih 1K ya untuk input protek. Dan trimpot ini bisa dikasih 2K atau 10K gitu ya, jangan terlalu besar atau terlalu kecil, nanti agak susah proses proteknya. Oke, 1K input dapat kaki FET paling kanan biasanya seperti itu. Kemudian ini bagian, nanti aku jelaskan. Di kaki nomor 16 ini 8K2 sama kaki nomor 2 bisa diganti dengan trimpot ya teman-teman. Karena bagian inilah untuk merubah dead cycle-nya. Jadi ini biasa pakai
BD139 sepasang sama BD140. Outputnya ini coba aku cocokkan dengan gambar yang kemarin. Nah, jadi output ini menuju rangkaian berikutnya, itu rangkaian drift lah istilahnya. Sebelum trafo GDT diperkuat dengan drift sepasang 139 sama 140. Kemudian bagian 1K ini dapat fat, nah, kaki paling kanan ini bagian S. Jadi nanti bisa ditambahkan apabila teman-teman merancangnya. Biasanya di kaki sini dikasih 1K. R ini sebetulnya bisa disesuaikan ya teman-teman, tapi tidak masalah, sudah ada trim potnya. Oh ya, kemudian ini TR-nya pakai 5401. Ini jenis PNP ya teman-teman. Yang ini menggunakan 5551 jenis NPN. Oke, berikutnya oh ya, untuk ini cara merubah dead cycle. Kalau punya osiloskop, kalau pengen tahu dead cycle-nya bisa dirubah. Maksudnya bisa disesuaikan dari sini dengan mengganti R8K2 yang ada di posisi 16 kaki 2 dan kaki 2 sama ground. Seperti itu skemanya. Kemudian elko ini bisa dipergunakan untuk soft start-nya protect tadi. Jadi cepat atau lambatnya proses protect bisa disesuaikan dengan elko ini. Kalau terlalu cepat bisa ditambah mikronya, kalau terlalu lambat bisa dikurangi elko-nya. Maksudnya bisa dikurangi nilai mikronya. Begitu teman-teman. Sudah banyak yang aku jelaskan untuk hari ini. Untuk mengulas PWM jenis ini. Oke, sampai di bagian ini silahkan kalau di screenshot. Kemudian untuk video berikutnya aku akan coba merancang yang ini ya teman-teman. Ini jenis PWM SOS HB. Oke, ini yang kemarin untuk eksperimen lah. Dan ini rencananya untuk aku bikin HB atau full bridge lah. Nanti proses penggulungan trafonya juga aku tunjukkan dengan kawat bekas apa gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu dan ikuti saja kreasi video berikutnya.